Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Bagi agama lain, silahkan menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pembelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang sikap saling menghargai terhadap pengguna transportasi umum. Nah, jadi nanti fokus pembahasan kita atau pelajaran kita hari ini adalah tentang sesuatu yang terjadi pada transportasi umum. Misalnya nanti saat di transportasi umum kita harus seperti apa terhadap orang lain dan apa saja transportasi umum. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Guna dari transportasi umum atau fungsi dari transportasi umum tentunya adalah di sini sebagai memudahkan kita dalam bepergian di darat, di laut ataupun di udara. Nah, intinya transportasi ini memudahkan kita untuk kita pergi. Mungkin misalnya dari sekolah menuju ke rumah, atau dari rumah menuju ke sekolah, atau dari rumah menuju ke tempat-tempat yang jauh dari tempat kita. Nah, makanya di situ ada transportasi. Tentunya transportasi juga mengalami kemajuan, tidak hanya pada alat komunikasi, tapi juga pada transportasi. Nah, transportasi di sini ada di darat, di laut, dan di udara. Maksudnya ini adalah kendaraan yang bisa kita gunakan di darat, laut, dan udara. Kalau di darat nanti mungkin misalnya ada sepeda motor, mobil, bus, dan sebagainya. Kalau di udara mungkin itu ada pesawat, ada helikopter, dan sebagainya. Kalau di laut tentunya ada kapal, ada sampan, ada kano, dan yang lain-lainnya. Nah, berikut adalah 3 gambar contoh dari kendaraan yang ada di darat. Di situ ada gambar mobil, di laut ada kapal, dan di udara di situ ada pesawat. Nah, tentunya masih banyak jenis transportasi lainnya. Oleh karena bermacam-macam jenis transportasi tadi, baik itu di darat, di laut, maupun di udara, nah kita semua bebas memilih transportasi yang berbeda. Misalnya kita ambil contoh, kawan-kawan atau adik-adik ingin berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Tentunya itu menggunakan alat transportasi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sepeda motor, mungkin ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan sepeda, ataupun mungkin kalau yang rumahnya dekat itu nggak perlu transportasi. Nah, itu contoh yang simpel. Contoh lainnya misalkan kalau kita ingin dari Pontianak menuju misalnya ke Jakarta ataupun ke Surabaya misalnya. Nah, kita bebas memilih alat transportasi apa yang ingin kita gunakan. Bisa menggunakan kapal yang jarak tempuhnya 3 atau 4 hari, ataupun kita ingin menggunakan pesawat terbang yang hanya membutuhkan waktu 2 atau 3 jam saja. Nah, itu contoh dari kebebasan kita untuk memilih alat transportasi apa yang ingin kita gunakan. Walaupun berbeda-beda tadi jenis transportasi dan transportasi apa yang ingin kita gunakan, tentunya perbedaan tersebut bukanlah penghalang kita untuk bisa saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai ini sebaiknya diterapkan di mana saja, baik itu di rumah ataupun di tempat umum ataupun saat kita bermasyarakat, karena semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Berikut adalah 4 contoh sikap saling menghargai di dalam transportasi umum. Yang pertama, saat akan naik kendaraan, dahulukan penumpang yang hendak turun. Nah, ini berguna agar
tidaknya terjadi penumpukan atau tidak ada terjadinya penumpukan di depan pintu keluar dan masuknya kendaraan. Makanya dahulukan penumpang yang turun, baru kita yang dari luar masuk ke dalam. Yang kedua, mengantri saat hendak membeli tiket. Nah, mengantri ini sebenarnya tidak hanya dilakukan saat membeli tiket, tapi dilakukan di tempat-tempat lain, misalnya saat berbelanja, ingin membayar di kasir, ataupun ingin masuk ke dalam toilet umum, dan sebagainya. Yang ketiga, memasuki alat transportasi dengan tertib. Nah, ini kurang lebih dengan poin yang kedua tadi. Dan yang keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam alat transportasi. Nah, menjaga kebersihan ini kita lakukan tidak hanya di transportasi umum, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Intinya, kalau kita sudah bisa menjaga kebersihan diri kita, kita bisa taat terhadap diri kita sendiri, tertib dimulai dari kita sendiri. Saat kita menuju atau kita berada di tempat umum atau kita berada di lingkungan masyarakat, kita sudah bisa menerapkannya karena kita semuanya memulainya dari diri kita sendiri. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata atau salah tulisan atau salah gambar, saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, untuk menutup video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran berikut.